Roma, ibu kota dunia, terpecah belah oleh perang saudara. Marius dan Sulla, dua jenderal ambisius, saling berebut kekuasaan. Di tengah pusaran konflik ini, seorang pemuda bernama Julius Caesar harus membuat pilihan yang akan menentukan nasibnya. Caesar, dengan semangat juang yang membara, memilih untuk mendukung Marius. Namun, takdir berkata lain. Kekalahan Marius memaksa Caesar untuk melarikan diri ke Bitinia. Ia hidup dalam pelarian, jauh dari tanah kelahirannya. Kembali ke Roma, Caesar membangun kembali kekayaannya dan menjalin kembali jaringan politiknya. Namun, ambisinya tak pernah padam. Ia mendambakan kekuasaan yang lebih besar. Kesempatan itu datang ketika Caesar ditunjuk sebagai gubernur provinsi Gaul. Di sini, ia menunjukkan kehebatannya sebagai seorang panglima perang. Dengan taktik cerdik dan keberanian yang luar biasa, ia menaklukkan suku-suku Gaul dan memperluas wilayah kekuasaan Romawi. Namun, ambisi Caesar tak terpuaskan. Konflik dengan Pompei dan Crassus memicu perang saudara yang baru. Dengan sebuah keputusan berani, Caesar menyeberangi sungai Rubicon. Tindakan ini adalah titik balik dalam sejarah Roma. Dengan langkah ini, Caesar telah menyatakan perang terhadap Republik. Perang saudara pertama telah mengguncang Roma hingga ke akar-akarnya. Di tengah kekacauan ini, seorang pemuda bernama Julius Caesar mulai menampakkan dirinya. Siapa sebenarnya Caesar? Apa yang memotivasinya untuk terlibat dalam perang saudara? Caesar memilih untuk mendukung Marius, namun keputusan ini berakibat fatal. Ia harus melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Pengalaman ini membentuk karakter Caesar menjadi lebih tangguh dan licik. Kembalinya Caesar ke Roma menandai dimulainya babak baru dalam hidupnya. Ia membangun kembali kekayaannya dan menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh penting di Roma. Namun, ambisinya untuk meraih kekuasaan tertinggi tidak pernah padam. Penaklukan Gaul menjadi titik balik dalam karir militer Caesar. Kemenangan demi kemenangan membuatnya semakin populer di kalangan rakyat dan tentara. Namun, kesuksesannya ini juga memicu kecemburuan di kalangan rival-rivalnya. Dengan menyeberangi sungai Rubicon, Caesar telah mengambil langkah yang sangat berani. Keputusannya ini akan mengubah jalannya sejarah Roma. Apakah ia akan berhasil merebut kekuasaan atau justru akan mengalami kehancuran? Di jantung Kekaisaran Romawi yang sedang bangkit, lahirlah seorang anak laki-laki yang namanya akan terukir dalam sejarah. Dialah Julius Caesar, keturunan langsung dari dewa Venus, menurut legenda. Lahir dalam keluarga bangsawan gens Julia, Caesar sejak kecil telah ditempa untuk menjadi seorang pemimpin. Pendidikan terbaik diberikan kepada Caesar muda. Ia menguasai retorika, seni berbicara yang memikat hati banyak orang, serta hukum, dasar dari pemerintahan Romawi. Kecerdasannya yang luar biasa membuatnya menonjol di antara teman-temannya. Karir politik Caesar dimulai dengan langkah pasti. Ia menduduki berbagai jabatan penting di Roma, melatih diri dalam seni bernegosiasi dan berpolitik. Namun, ambisinya yang besar membuatnya terlilit utang yang cukup besar. Pernikahannya dengan Cornelia, putri Cina, seorang pemimpin populares, menjadi titik balik dalam hidupnya. Melalui pernikahan ini, Caesar semakin terlibat dalam pusaran politik Romawi. Ia belajar tentang intrik, persaingan, dan perjuangan kekuasaan. Siapa sebenarnya Julius Caesar? Di balik sosok pemimpin yang karismatik, tersimpan kisah masa muda yang penuh liku-liku. Mari kita telusuri jejak langkah Caesar muda dan mengungkap rahasia di balik kesuksesannya. Lahir dalam keluarga bangsawan Romawi, Caesar menikmati privilegi yang tak dimiliki banyak orang. Namun, di balik kemewahan, ia juga harus menghadapi tekanan untuk mempertahankan martabat keluarganya. Caesar muda dikenal sebagai seorang orator ulung. Dengan kata-katanya yang penuh harisma, ia mampu membujuk dan mempengaruhi banyak orang. Namun, di balik pesonanya, tersimpan juga ambisi yang tak terbendung. Pernikahan dengan Cornelia bukan hanya sekadar persekutuan politik. Di balik perjanjian pernikahan, terjalin hubungan yang rumit antara dua keluarga berpengaruh. Pernikahan ini akan membawa Caesar ke dalam pusaran politik yang lebih dalam. Silsilah keluarga sebagai modal sosial. Di Roma kuno, silsilah keluarga atau gens memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan status sosial seseorang. Keanggotaan dalam suatu gens bukan hanya sekadar hubungan darah, tetapi juga merupakan jaringan sosial yang kuat. Keluarga-keluarga bangsawan, seperti gens Julia tempat Caesar berasal, memiliki sejumlah keuntungan, antara lain.
Prestise dan pengakuan, anggota gens Julia secara otomatis mendapatkan prestise dan pengakuan di masyarakat Romawi. Nama keluarga yang terhormat membuka banyak pintu dan kesempatan. Jaringan politik, gens Julia memiliki jaringan politik yang luas. Kerabat dan teman keluarga yang juga merupakan tokoh penting di Roma dapat memberikan dukungan dan bantuan kepada Caesar dalam mencapai tujuan politiknya. Harta kekayaan, keluarga bangsawan biasanya memiliki harta kekayaan yang melimpah. Hal ini memungkinkan Caesar untuk membiayai kampanye politiknya dan gaya hidup mewah yang diharapkan dari seorang bangsawan. Akses ke jabatan publik, anggota gens Julia memiliki akses yang lebih mudah ke berbagai jabatan publik, seperti senator, konsul, atau promagister. Hal ini karena mereka dianggap memiliki kualitas kepemimpinan yang telah teruji melalui generasi sebelumnya. Gens Julia, keluarga dengan sejarah panjang. Gens Julia sendiri memiliki sejarah yang panjang dan terhormat di Roma. Mereka mengklaim keturunan dari Dewi Venus, yang memberikan legitimasi ilahi bagi keluarga ini. Dengan demikian, Caesar tidak hanya mewarisi nama keluarga yang terhormat, tetapi juga legitimasi ilahi yang memperkuat posisinya. Dampak silsilah keluarga terhadap karir Caesar. Silsilah keluarga yang terhormat memberikan Caesar beberapa keuntungan dalam karir politiknya. Modal awal, sebagai anggota gens Julia, Caesar sudah memiliki modal sosial yang kuat sejak awal. Hal ini memungkinkannya untuk memulai karir politik dengan lebih mudah. Dukungan politik, Caesar mendapatkan dukungan dari keluarga dan jaringan politiknya. Dukungan ini sangat penting dalam memenangkan pemilihan dan meraih jabatan-jabatan penting. Prestise dan pengaruh, nama besar gens Julia memberikan Caesar prestise dan pengaruh yang membuatnya dihormati oleh orang-orang di sekitarnya. Hal ini memudahkannya untuk membujuk dan mempengaruhi orang lain. Kesimpulan. Silsilah keluarga Caesar sebagai anggota gens Julia memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk posisinya di masyarakat Romawi. Keanggotaan dalam keluarga bangsawan ini memberikan Caesar modal sosial, jaringan politik, dan legitimasi yang memungkinkannya untuk meraih kesuksesan dalam karir politiknya. Sistem pendidikan di Roma kuno. Sistem pendidikan di Roma kuno sangat berpusat pada keluarga. Ayah adalah guru pertama bagi anak laki-laki, mengajarkan mereka nilai-nilai moral, disiplin, dan keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Pendidikan formal. Setelah dasar-dasar dikuasai di rumah, anak laki-laki dari keluarga bangsawan biasanya akan dikirim ke sekolah. Sekolah-sekolah ini dikelola oleh guru swasta yang mengajarkan berbagai mata pelajaran, termasuk bahasa Latin, bahasa resmi Romawi, sangat penting untuk komunikasi dan literasi. Sastra, anak-anak mempelajari karya-karya klasik penulis Romawi dan Yunani. Retorika, keterampilan berbicara di depan umum sangat dihargai di Roma. Anak-anak dilatih untuk menyampaikan pidato yang persuasif dan meyakinkan. Hukum, pemahaman tentang hukum Romawi sangat penting bagi mereka yang ingin terjun ke dunia politik. Filsafat, filsafat Yunani, terutama Stoicis, sangat berpengaruh pada pemikiran Romawi. Pendidikan nonformal. Selain pendidikan formal, anak-anak juga belajar melalui pengalaman praktis. Anak-anak laki-laki dari keluarga bangsawan seringkali ikut serta dalam kegiatan ayahnya, seperti menghadiri rapat senat atau mendampingi ayahnya dalam kampanye militer. Pelatihan militer, latihan fisik dan militer sangat penting untuk membentuk karakter seorang pria Romawi. Gladiator, banyak anak laki-laki berpartisipasi dalam gladiator untuk melatih keberanian dan disiplin diri. Bagaimana pendidikan membentuk kepribadian Caesar? Pendidikan yang diterima Julius Caesar sangat memengaruhi kepribadian dan karakternya. Beberapa aspek penting yang dapat kita lihat adalah kecerdasan dan kemampuan berbicara. Pendidikan yang menekankan pada retorika dan filsafat membuat Caesar menjadi seorang orator yang ulung. Kemampuannya untuk berbicara di depan umum dengan meyakinkan menjadi salah satu kunci keberhasilannya dalam politik. Disiplin dan kepemimpinan, latihan militer dan pengalaman hidup yang keras membentuk karakter Caesar yang disiplin, tegas, dan berani. Kualitas-kualitas ini sangat penting bagi seorang pemimpin. Pemahaman tentang politik dan hukum, pendidikan tentang hukum dan politik membuat Caesar memahami seluk-beluk pemerintahan Romawi. Pengetahuannya ini memungkinkannya untuk merumuskan strategi politik yang efektif. Nilai-nilai moral yang diajarkan sejak kecil, seperti keberanian, keadilan, dan patriotisme, menjadi dasar bagi tindakan-tindakan Caesar sepanjang hidupnya.
Kesimpulan. Sistem pendidikan di Roma kuno, yang sangat menekankan pada pengembangan intelektual, fisik, dan moral, telah membentuk Julius Caesar menjadi seorang pemimpin yang karismatik, cerdas, dan berpengaruh. Pendidikan yang ia terima memberinya bekal yang sangat penting untuk menghadapi tantangan-tantangan politik yang kompleks di Roma. Roma, ibu kota dunia, terpecah belah oleh perang saudara. Marius dan Sulla, dua jenderal ambisius, saling berebut kekuasaan. Di tengah pusaran konflik ini, seorang pemuda bernama Julius Caesar harus membuat pilihan yang akan menentukan nasibnya. Caesar, dengan semangat juang yang membara, memilih untuk mendukung Marius. Namun, takdir berkata lain. Kekalahan Marius memaksa Caesar untuk melarikan diri ke Bitinia. Ia hidup dalam pelarian, jauh dari tanah kelahirannya. Kembali ke Roma, Caesar membangun kembali kekayaannya dan menjalin kembali jaringan politiknya. Namun, ambisinya tak pernah padam. Ia mendambakan kekuasaan yang lebih besar. Kesempatan itu datang ketika Caesar ditunjuk sebagai gubernur provinsi Gaul. Di sini, ia menunjukkan kehebatannya sebagai seorang panglima perang. Dengan taktik cerdik dan keberanian yang luar biasa, ia menaklukkan suku-suku Gaul dan memperluas wilayah kekuasaan Romawi. Namun, ambisi Caesar tak terpuaskan. Konflik dengan Pompei dan Crassus memicu perang saudara yang baru. Dengan sebuah keputusan berani, Caesar menyeberangi sungai Rubicon. Tindakan ini adalah titik balik dalam sejarah Roma. Dengan langkah ini, Caesar telah menyatakan perang terhadap Republik. Perang saudara pertama telah mengguncang Roma hingga ke akar-akarnya. Di tengah kekacauan ini, seorang pemuda bernama Julius Caesar mulai menampakkan dirinya. Siapa sebenarnya Caesar? Apa yang memotivasinya untuk terlibat dalam perang saudara? Caesar memilih untuk mendukung Marius, namun keputusan ini berakibat fatal. Ia harus melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Pengalaman ini membentuk karakter Caesar menjadi lebih tangguh dan licik. Kembalinya Caesar ke Roma menandai dimulainya babak baru dalam hidupnya. Ia membangun kembali kekayaannya dan menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh penting di Roma. Namun, ambisinya untuk meraih kekuasaan tertinggi tidak pernah padam. Penaklukan Gaul menjadi titik balik dalam karir militer Caesar. Kemenangan demi kemenangan membuatnya semakin populer di kalangan rakyat dan tentara. Namun, kesuksesannya ini juga memicu kecemburuan di kalangan rival-rivalnya. Dengan menyeberangi sungai Rubicon, Caesar telah mengambil langkah yang sangat berani. Keputusannya ini akan mengubah jalannya sejarah Roma. Apakah ia akan berhasil merebut kekuasaan atau justru akan mengalami kehancuran? Setelah menyeberangi sungai Rubicon, Caesar memulai perang saudara yang menentukan nasib Roma. Di medan perang Pharsalus, ia mengalahkan pasukan Pompei yang jauh lebih besar. Kemenangan ini mengukuhkannya sebagai penguasa tunggal Roma. Sebagai penguasa tunggal, Caesar melakukan reformasi besar-besaran. Ia memperkenalkan kalender Julian yang lebih akurat, membagi lahan kepada para veteran sebagai penghargaan atas jasa mereka, dan membangun infrastruktur yang megah. Roma mengalami masa keemasan di bawah kepemimpinannya. Kekuasaan Caesar semakin kokoh. Senat Romawi, yang dulunya menjadi lawan politiknya, kini tunduk di bawah kekuasaannya. Ia dinobatkan sebagai diktator seumur hidup, sebuah gelar yang menandai berakhirnya Republik Romawi dan dimulainya era baru. Kemenangan di Pharsalus adalah titik puncak dari ambisi Julius Caesar. Dengan kekuasaannya yang tak tertandingi, ia mulai merancang ulang Roma sesuai dengan visinya. Reformasi yang dilakukan Caesar tidak hanya berdampak pada kehidupan sehari-hari warga Romawi, tetapi juga mengubah wajah kota Roma. Kalender Julian, misalnya, menjadi standar penanggalan yang digunakan selama berabad-abad. Keputusan Senat untuk mengangkat Caesar sebagai diktator seumur hidup adalah sebuah keputusan yang kontroversial. Di satu sisi, Caesar dianggap sebagai penyelamat Roma. Di sisi lain, banyak yang khawatir akan penumpukan kekuasaan di tangan satu orang. Di jantung Republik Romawi, sebuah konspirasi gelap sedang direncanakan. Sekelompok senator, di antaranya Marcus Junius Brutus, sahabat dekat Caesar, merasa terancam oleh ambisi sang diktator. Mereka memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Pada Ides of March, Caesar memasuki senat dengan penuh percaya diri. Ia tidak menyangka bahwa di antara kerumunan senator yang menyambutnya, ada yang menyimpan pisau tersembunyi. Dengan suara serentak, para konspirator menyerang. Ditusuk berulang kali, Caesar jatuh tersungkur.
Dalam detik-detik terakhir hidupnya, ia melihat Brutus di antara para pembunuhnya. Dengan suara lemah, ia berkata, "Et tu, Brute. Bahkan engkau, Brutus."